sangat terkait dengan proses absorpsi suatu obat. Nah, fisiologis itu pun juga macam-macam dari kondisinya. Dari kemarin adalah yang terakhir mengenai ini pengosongan dan gerakan dari lambung dan faktor-faktor termasuk gangguan di lambung juga seperti apa pengaruhnya. Untuk selanjutnya hari ini mengenai intestinal transit time ini, jadi waktu transitnya intestinal pun juga di usus halus ini juga tidak bisa dipandang sebelah mata atau dipandang, karena di sini apa ya, yang namanya usus halus ini perannya untuk absorpsi itu tinggi sekali, dan banyak sekali obat-obatan malah justru diabsorpsi di usus halus karena faktor apa itu ya, termasuk ininya yang banyak sekali di usus halus. Internetnya berdua. Bisa ya? Bisa atau tidak ya? Kali seperti itu. Itu dulu. Anda pakai internet apa? Pakai internet sendiri. Nah, kalau pakai internet kampus gimana? Bisa nggak? Kalau mau ya nanti Anda ngulang lagi dari awal lagi. Coba dulu aja daripada ini waktunya masih perpanjang. Oke, kita lanjutkan terkait dengan transit time tadi itu. Ini pergerakan peristatik usus itu juga mempengaruhi sekali, dan beberapa hal yang terkait dengan hal ini juga ada beberapa yang memang sengaja obat-obatan itu dilepas itu lebih lambat di usus, karena memang misalnya saja obatnya memang untuk apa itu efek di usus, atau bahkan ada beberapa yang dikuting karena rusak di lambung, akhirnya dilepaskan di usus, dan masih banyak lagi yang beberapa pertimbangan obat-obatan itu diserap di usus. Ini contohnya itu ada yang A sampai F ini. Selain itu pun juga masih ada apa itu ya, yang menjadikan alasan bahwa obat-obatan itu serapnya itu di usus. Seperti acyclovir misalnya, obat yang menembus mukosa usus sangat lambat, itu kan berarti kan di sana ya memang mungkin harapannya itu ya mungkin di pelepasan yang memang ada beberapa yang memang ada kendala. Ini yang menjadi beberapa hal pertimbangan yang lain lagi, yaitu kita juga sebenarnya ini identik dengan Anda makan juga, obat-obatan juga mengalami transit time yang cukup panjang sekali di beberapa tempat, yang ini menjadikan pertimbangan. Yang menjadi pertimbangan ada yang sampai sekian jam di sana. Nah, kalau makin lama, otomatis kemungkinan besar untuk diabsorpsi pun juga lebih besar dibandingkan yang hanya waktunya pendek sekali. Tetapi ya tidak hanya faktor waktu saja, tapi ini juga sebagai alasan kalau makin lama juga makin kemungkinan potensial untuk bisa diabsorpsi juga makin tinggi.
Selain itu, yang menjadi pertimbangan yang sering dikaji yaitu mengenai pH, faktor pH gastrointestinal pH yang bervariatif sekali dari mulut sampai ke rektum itu kan pH-nya juga bervariasi sekali. Bisa nggak? Masalah nggak? Bisa. Ya, nanti kalau nggak bisa ya diulang lagi mulai dari awal. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari sini dari mulut itu sebenarnya pH-nya sudah sekitar 6 sampai 8, tetapi turun yang cukup drastis di lambung itu 1 sampai 3 dan agak naik-naik sedikit di small intestine, nanti di rektum naik lagi posisinya lebih tinggi, cenderung lebih tinggi dibandingkan secara umum ya, dibandingkan usus halus, tetapi tidak serta-merta karena apa di sini usus halus pun tadi itu ada duodenum, ada jejunum, ada ileum, itu pun juga pH-nya berbeda-beda. Nah, di sini pH ini sendiri mempengaruhinya banyak faktor. Yang sering Anda kaji terkait dengan faktor pH adalah faktor mudah terurainya atau terionisasinya suatu obat-obatan, sehingga Anda memandang kalau obat-obatan yang terionisasi itu sulit untuk diabsorpsi karena obat-obatan yang tidak terionisasi lah yang mudah untuk terionisasi, apa yang terabsorpsi. Namun selain itu juga pH itu berpengaruh terhadap yang lainnya. Di sini misalnya aja dari faktor awal yaitu proses disintegrasi atau pecahnya suatu obat-obatan, tablet ataupun partikel yang lainnya menjadi partikel yang lebih kecil. Ini pun beberapa dipengaruhi oleh faktor pH. Karena ada beberapa yang tadi itu termasuk salut enterit itu nantinya itu kan juga mengalami disintegrasi atau lepasnya obat-obatan itu di usus gitu. Dan misalnya saja juga disolusi. Disolusi pun juga Anda sudah mengenal di praktikumnya juga sudah mengenal yang namanya disolusi terbanding. Disolusi terbanding dengan kondisi 3 pH. Nah, otomatis di sana pun juga pH itu juga sangat berpengaruh sekali terhadap proses disolusinya. Itu belum sampai di absorpsinya, baru di disolusinya. Jadi di disolusi di sana nantinya itu ada beberapa kondisi kalau memang obat-obatan itu terutama asam lemak sama basal lemak ya yang sering dipengaruhi itu kalau asam lemak lebih mudah larut dalam pH yang cenderung basal. Kalau basal lemak cenderung di pH asam. Nah, kalau di sana Anda mempertimbangkan, Anda sebenarnya sudah bisa memperkirakan Pak obat ini dengan 3 medium yang ada yang disolusi terbanding itu paling cepat terlarutnya di mana Pak. Nah, itu pun juga yang menjadi pertimbangan nantinya itu obat sebenarnya lepasnya di mana. Apakah di pH asam atau di pH cenderung basah, itu baru terlarut. Nah, nanti baru setelah itu kan juga faktor absorpsi yang saya sampaikan tadi. Jadi setelah nanti faktor-faktor tadi itu apakah beberapa obat-obatan itu mengalami ionisasi apa tidak, itu faktor pKa dan sebagainya juga sangat pengaruh sekali. Baru nanti ada beberapa yang lancar untuk terabsorpsi karena tidak terionisasi, meskipun beberapa obat-obatan yang terionisasi tetap bisa terabsorpsi dengan mekanisme yang lainnya. Jadi ada mekanisme kemarin, tolong diingat terkait dengan mekanisme absorpsinya. Mengenai stabilitas juga di sini ada beberapa obat-obatan itu yang mengalami degradasi. Nah, itu pun juga harus diantisipasi sehingga ada semacam rekayasa obat-obatan. Ada masalah enggak?
OCW, OCW-nya sudah tutup ya gitu. Ya nanti saya buka lagi ya setelah ajar. Nah untuk ujiannya udah selesai belum? Sudah bisa masuk. Udah. Oke. Lulus nggak tadi? Lulus nggak tadi? Enggak. Udah nanti kalau nggak lulus lain gila. Itu ya. Oke. Ya. Kita lanjutkan terkait dengan hal ini. Beberapa rekayasa pun juga dilakukan. Entah itu rekayasa seperti tadi dibuat tablet salu atau dibuat rekayasa dari sisi kalau tablet salu kan dimodifikasi komposisinya ya ataupun formulanya. Tetapi bisa juga sebenarnya itu direkayasa zat aktifnya itu sendiri bisa. Termasuk prodrug itu sebenarnya kan merekayasa zat aktifnya mau diikatkan dengan senyawa yang lainnya sehingga nantinya itu lebih stabil, akhirnya lepasnya di tempat tertentu itu dengan kondisi senyawa yang berubah. Ini perbedaan pH ya. pH pun juga faktor makanan dan kondisi perut kosong, kondisi kosong itu pun juga pengaruhnya signifikan sekali. Ini dilihat saja ini di lambung. Ini lambung ini ada kondisi Anda perut kosong dan kondisi makan. Ini pH-nya juga berubah dari 1,3 sampai 4,9. Jadi jangan diasumsikan bahwa pH lambung itu ya tetap sama saja. Nah, kalau kondisi makanannya pun juga berbeda-beda. Apakah makanan itu nantinya cenderung kondisi makanannya asam atau cenderung agak basah. Itu ini kalau di rata-rata pH-nya 4,9 berarti kan juga naiknya drastis sekali. Ini kalau obat-obatan dipengaruhi oleh pH ini sangat signifikan sekali perubahan absorpsinya. Tapi di duodenum ini malah kebalikan, malah turun. Di jejunum turun. Kalau ileum itu relatif stabil. Nah ini yang menjadikan Anda juga mempertimbangkan faktor makanan pun juga cukup signifikan. Pengaruh ini sebenarnya kolom tabel ini saya ambilkan dari beberapa sumber itu untuk mudah memahami Anda. Ternyata di rangkaian gastrointestinal itu saluran pencernaan sepanjang itu mana sebenarnya itu yang nyaman atau enak untuk pelepasan obatnya. Di sini pun juga kondisi pH-nya, terus ini mengenai supply surface areanya, transit time-nya. Ini kan tadi pertimbangan mengenai transit time-nya, waktunya berapa lama. Terus ada hal-hal yang lainnya, bahkan di sini apakah mengalami metabolisme di hati apa tidak, pas metabolismenya. Oh di sini ternyata misalnya aja seperti di lambung, di duodenum, small intestine ini kan juga relatif nantinya itu mengalami pas metabolisme. Tapi kalau Anda di usus besar, kalau memang di sana lepasnya di usus besar, itu cenderung relatif aman, tidak melewati metabolisme hati. Nah ini yang usus besar ini bisa Anda melewati gastrointestinal, melewati oral, atau cara yang lainnya lewati rektum atau lewati uretra kayak gitu. Itu kan seperti suppositoria itu kan cenderung relatif aman, tidak mengalami pas metabolisme. Itu yang beberapa hal yang karakteristiknya mengenai absorpsi obat di saluran pencernaan. Nah, gambaran saluran pencernaan ya seperti Anda sudah familiar sekali terkait dengan gambar ini. Nah, dari gambar ini Anda harus berpikir lebih lanjut selain faktor-faktor yang secara fisiologis saya terangkan tadi itu pun juga faktor-faktor X yang banyak sekali masih ada. Faktor X-nya apa? Faktor X-nya Anda ya meskipun Anda bukan seorang yang mempelajari mengenai patologi
cenderung ilmu patologi kliniknya nggak mendalam apa ilmu penyakitnya, namun Anda minimal ngerti. Dari sana faktor misalnya saja penyakit yang ada itu kan juga menyertai bahwa obat-obatan itu bagaimana faktor absorpsinya. Karena apa? Misalnya saja Anda hanya sakit ulcer gitu. Itu pun juga berpengaruh. Belum yang lainnya seperti ini, yang namanya gangguan lambung itu pun juga penyakitnya macam-macam. Belum nanti gangguan khusus dan sebagainya. Gangguan lambung bisa misalnya aja ulcer tadi, bisa juga ini aklohidrik ini. Ini pun juga aklohidria ini pun juga berpengaruh. Belum nanti ada yang lain lagi yaitu misalnya saja patologi yang terkait dengan karsinoma gastrik. Nah, kayak gitu kan juga usul yang terkait dengan kanker lambung, itu pun juga pengaruh. Nah, di sini misalnya aja aklohidria itu penurunan pengosongan lambung dan penyerapan obat-obatan asam. Gitu. Jadi di sini apa? Tidak maksimal produksi asam lambungnya, jadi berkurang pada kondisi aklohidria. Pada beberapa obat-obatan itu, misalnya saja mudah membentuk garam dengan kondisi asamnya. Bahasanya itu ya, obat-obatan basa, misalnya ketoconazole gitu ya, ataupun yang lainnya, itu sebenarnya secara normal itu lepasnya di lambung, karena di sana berikatan dengan asam lambung sehingga membentuk garam yang larut yang mudah terabsorpsi. Namun kenyataan kalau penyakit ini asamnya menurun drastis sehingga mengalami kesulitan untuk absorpsi. Itu contoh yang sederhana. Belum yang lain lagi ya, masih banyak penyakit-penyakit yang menyertai terkait dengan mengenai absorpsi ini, mengenai pengaruh absorpsinya. Ya enggak semua penyakit ya. Terutama kalau kita berbicara mengenai penyakit di saluran pencernaan. Ini pun juga penyakit celiak, penyakit Crohn, ini pun juga sangat berpengaruh. Ini celiak ini kan juga autoimun. Anda kalau berbicara mengenai penyakit autoimun itu kan juga ada beberapa yang cukup krusial sekali yang masalah. Itu mempengaruhi sekali terkait dengan fili-fili, sehingga fili-filinya juga rusak di sini. Kalau sudah fili-filinya rusak kan juga absorpsinya terganggu, karena nggak maksimal lagi absorpsinya. Terus ini penyakit Crohn ini pun juga ada penyakit radang. Dari faktor ada banyak bakteri yang ada di sana, adanya sangat mempengaruhi pola penyerapannya, pola absorpsinya. Nah, itu ada dari bakteri macam-macam ya, ada Shigellosa, ada kolera, ada gastroenteritis dan sebagainya. Beberapa kurba yang ada di sana kan banyak sekali. Ini gambaran contoh dari gangguan di lambung. Gangguan di lambung Anda mungkin ada saudara atau orang di sekitar Anda yang mengalami GERD, itu pun juga masalah sepele. Itu kan sebenarnya ini tidak hanya faktor obat-obatan, tapi ini kan secara keseluruhan. Kalau makan pun juga kalau mengalami GERD ini juga mengalami permasalahan. Jadi ini rasa panas di kerongkongan itu. Nanti karena apa, makanannya itu balik nggak maksimal di katup-katupnya, itu katup lambung nggak maksimal, akhirnya bisa naik lagi makanannya. Belum yang lainnya tadi karsinoma dan sebagainya. Nah, kalau ulcer pun juga, ulcer itu kan juga ada ulcer gastrik, ada ulcer di usus. Ini gangguan yang lainnya ataupun masalah operasi ini misalnya aja, ataupun gangguan hati otomatis juga kalau bahan-bahannya itu mengalami metabolisme di sana juga tetap pengaruh sekali terhadap metabolisme. Pak, kok sering sekali berpikir mengenai fosfas metabolisme itu seakan-akan menjadi kendala, akhirnya menjadi ya bukan masalah kendala, tapi
tergantung dari obatnya. Kalau obatnya itu tidak bermasalah dengan pas metabolisme ya tidak apa-apa, tapi ada beberapa yang termetabolisme menjadi produk metabolit yang lainnya. Jadi tidak menjadi kendala itu kalau seandainya tidak ada permasalahan terkait dengan metabolisme pasien. Gangguan kardiovaskuler, ternyata gangguan kardiovaskuler sebenarnya kan juga tidak ada hubungan sama saluran pencernaan, tapi CHF ini mempengaruhi bioavailabilitas obatnya. Jadi ternyata di sini ada penurunan aliran darah splanik gastrointestinal. Jadi ada istilah splanik gastrointestinal ini ada aliran peredaran darah di saluran tersebut. Nah ini contoh yang lainnya, penyakit-penyakitnya masih banyak sekali. Ada intinya ada beberapa hal-hal yang perlu dipertimbangkan terkait dengan kondisi dan kasus per kasus juga kita harus mempertimbangkan, Pak ini penyakitnya di bagian ini, obat apa yang bermasalah. Nah, jadi obatnya itu tidak semuanya sama. Jadi tergantung mau karakter obatnya. Kalau Anda mempelajari sering sekali dengan saya yaitu sifat psikokimia obatnya, sehingga obat-obat tertentu bisa juga bermasalah, obat yang lainnya tidak bermasalah karena mempertimbangkan juga faktor-faktor di fisiologisnya seperti apa. Ini absorpsi dan penyerapan obat dapat dipengaruhi oleh penyakit-penyakit tadi. Dan nanti karena apa? Penyakit-penyakit tadi itu menyebabkan perubahan aliran darah, motoritasnya, gerakannya, saluran pencernaan, di aliran darahnya. Karena apa? Ada beberapa obat-obatan itu dipengaruhi oleh aliran darah, tapi tidak semuanya, Mas. Obat-obatan yang bagaimana yang dipengaruhi oleh aliran darah, biasanya obat-obatan yang cenderung lipofilik itu sangat dipengaruhi sekali aliran darah. Tapi kalau hidrofilik, terus untuk yang lain-lainnya misalnya aja mobilitas, yang tadi itu, kalau mobilitas saluran pencernaan berarti hubungannya sama pengosongan lambung, pengosongan masalah gerakan apa itu makanan yang ada di sana, itu pun juga sangat terkait. Belum ini masalah perubahan pH, faktor ionisasi, masalah permeabilitas ataupun sekresi dari enzim-enzim yang ada, itu yang akhirnya dinamikanya apa? Dinamika di sini penyakit-penyakit yang merubah ini akhirnya mempengaruhi absorpsi. Terus kita beralih bukan masalah penyakit, tapi di sini aliran darah. Tadi saya sempat kan juga penyakit mempengaruhi aliran darah, tapi secara umum aliran darah pun juga nggak ada penyakitnya pun juga tetap berpengaruh terhadap obat itu bagaimana jalannya atau perjalanan obat itu sendiri. Karena apa? Kalau secara umum Anda mempertimbangkan mengenai sync condition. Sync condition itu kan juga itu gradien konsentrasi kalau Anda obat-obatannya itu adalah apa itu difusi pasif. Nggak memerlukan batan yang lain-lain, itu harus Anda pertimbangkan tersendiri. Belum yang faktor yang lainnya lagi mengenai kecepatan sirkulasinya. Ini ya saya teruskan mengenai jenis-jenis obat-obatan. Jenis-jenis obat-obatan di sini kan kelihatan sekali bahwa ada obat-obatan yang mempolar, cenderung dipengaruhi sekali oleh aliran darah, tetapi ada obat-obatan yang cenderung tidak dipengaruhi. Jadi bukan berarti bahwa obat-obatan itu semuanya dipengaruhi oleh aliran darah. Kalau di sini cenderung polar, ini memang tidak ada efeknya terhadap aliran darah, itu aliran darahnya cepat ataupun lambat ataupun ada permasalahan aliran darah, tidak ada problemnya sama sekali. Ini secara umum ada gastroenteritisnya blood flow sama splenic circulation. Kalau splenic circulation itu kalau saya membaca istilah ini adalah
pakai apa ya, definisinya itu adalah aliran darah ke organ-organ pencernaan. Ya, organ pencernaan dari seluruh organ pencernaan tadi dan bagian-bagian yang membantu ya. Bagian yang membantu itu kan tidak serta-merta di sana dialiri oleh makanan, tetapi di sana pun juga berpengaruh. Nah, termasuk misalnya aja pankreas itu kan juga dialiri oleh obat, limpa, hati kan masih semua di sekitar itu kadang-kala mengeluarkan enzim yang membantu untuk metabolisme itu. Tapi di sana pun juga secara umum akan menggambarkan aliran darah pencernaan yang mempengaruhi dinamika perjalanan suatu obat. Terus untuk selanjutnya yaitu ini interaksi, drug interaction, interaksi makanan, interaksi dengan obat dengan cairan yang ada di gastrointestinal. Kalau kita berbicara mengenai interaksi, sebenarnya interaksi pun juga bisa kondisi pada waktu di luar tubuh. Di luar tubuh misalnya saja drug interaction ada campur pada waktu proses membuat. Apakah sudah bisa, Pak? Bisa. Itu namanya adalah interaksi secara farmaseutis. Tetapi ada interaksi-interaksi yang lainnya. Anda dapat ilmu yang ini ya, ada interaksi secara farmakokinetik, ada interaksi secara farmakodinamik. Nah ini pun kalau seandainya drug interaksinya di dalam tubuh ini interaksinya sudah berhubungan sama, bisa jadi ini ada interaksi dengan apa itu media yang ada di dalam tubuh ini sudah farmakokinetik ya. Jadi nanti metabolisme bisa meningkat, bisa menurun. Ini karena faktor interaksi yang ada di saluran pencernaan. Nah, kalau di sini food drug interaction berarti kan faktor kondisi makanan, lambung isi, lambung kosong, kayak gitu pun juga sangat berpengaruh yang sudah disinggung di depan. Kalau di depan kan masalah kajiannya mengenai lambung dan pengosongan ataupun isi. Nah, ini dihubungkan sama makanannya. Berarti kan otomatis makanan ini pengaruh. Misalnya yang Anda masih ingat segar, kemarin saya terangkan mengenai misalnya saja apa kemarin obatnya itu ada griseofulvin misalnya. Griseofulvin itu kan dalam kondisi obat-obatan makanan yang berlemak itu kan malah justru absorpsinya sekali. Itu kan malah justru dengan makanan penyerapannya absorpsinya lebih mudah. Tapi belum tentu seperti griseofulvin. Bisa jadi malah justru menurun seperti penisilin, erythromycin dan sebagainya. Ini yang dan sini yang menjadikan lebih kompleks lagi apa? Tadi itu saya bilang ada istilah metabolisme yang di sana itu ada sitokrom P450 dan sebagainya, itu pun juga pengaruh sekali terhadap metabolisme secara farmakokinetik yang ada di dalam tubuh ini. Ada interaksi-interaksi yang ada. Di sini beberapa hal kasus per kasus. Ini kasus per kasus itu apa? Ini contohnya di depan Anda ada yang justru menghambat absorpsinya. Menghambat itu bukan berarti menurunkan ya, memperlambat itu. Dilayat itu kan memperlambat. Nanti tetap terabsorpsinya bisa 100%. Kalau decrease itu menurun berarti kan tidak 100%. Kalau increase lebih dari 100%. Asumsinya seperti itu. Kalau tidak berefek berarti tidak ada permasalahan, ada makanan ataupun tidak. Jadi ini pun juga yang menjadi pertimbangan kenapa kok sebelum makan, sesudah makan ya, meskipun ini sedikit maupun banyak ya. Dalam artian sedikit ataupun banyak itu efeknya itu bisa jadi tidak signifikan banget. Tidak signifikan itu tidak terlalu banyak berefek. Ada yang mengatakan Anda mengkonsumsi obat-obatan itu setengah jam, 2 jam sebelum makan, tidak banyak berefek terhadap absorpsinya, tidak banyak signifikan. Ataupun Anda makan 2 jam ataupun 1 jam setelah makan.
konsumsinya. Itu pun juga tidak banyak signifikan. Tetapi entah itu signifikan apa tidak, kan di sini bahasanya itu mengurangi, meningkatkan, ada yang menghambat, itu kan yang menjadi pertimbangan. Karena apa? Kalau kita berbicara mengenai bioavailabilitas kan jumlah obat dan kecepatannya. Ya nanti kalau berkurang, kalau nanti subterapeutik kan otomatis Anda berbicara lain, oh ternyata obatnya itu tidak berefek ya, atau kok lambat sekali efeknya. Itu kan juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan langsung. Nah, di sini peningkatan penyerapan obat setelah makan dapat disebabkan oleh banyak faktor tadi itu, karena peningkatan waktu disolusi dari obat yang kurang larut, peningkatan kelarutan, karena sekresi gastrointestinal. Ini jadi ada beberapa yang meningkat karena faktor-faktor ini. Tadi termasuk waktu tinggalnya yang lebih lama sehingga absorpsinya lebih intens. Karena tadi itu saya bilang beberapa tempat saluran pencernaan pun juga transitnya ada yang lama sekali. Pak, kalau di kayak gitu seperti usus besar itu kan paling lama Pak transitnya. Otomatis absorpsinya paling banyak ya Pak ya. Nah kan sudah diabsorpsi di depan-depan Mas. Belum yang namanya usus besar itu malah justru tempat pembuangan, tempat di sana itu feses-feses dan sebagainya, untuk absorpsi juga menjadi kendala tersendiri, fili-filinya juga tidak terlalu banyak, sehingga nanti absorpsinya juga tidak semaksimal yang di usus. Meskipun transitnya lama, jadi kita mempertimbangkan jangan hanya satu sisi saja. Kalau Anda justifikasi, Pak di usus besar kan paling lama Pak, itu Anda akhirnya mengatakan di sana itu absorpsinya paling besar kan juga. Tetapi faktor yang lainnya ada yang memperlambat atau menurunkan tadi absorpsinya karena pengosongan lambungnya tertunda, karena faktor-faktor ini ya banyak sekali ini, perubahan pH, viskusitas pun juga mempengaruhi viskusitas karena makanan kan juga menjadi lebih viskus ya, gitu. Itu pun juga cenderung harus Anda pertimbangkan selain makanannya sendiri bisa berinteraksi. Nah ini tadi udah ya, ada beberapa yang memang agak sedikit tumpang tindih tapi nggak masalah. Makanannya yang tinggi lemak, tadi kan malah justru memperbaiki absorpsi glikogen. Tapi ada yang makanan tinggi protein, meningkatkan absorpsinya untuk propanolol. Jadi tergantung dari karakter obatnya seperti apa. Ini ada saya contohkan kondisi orang puasa ini kan metaksalon obatnya. Metaksalon ini kondisi Anda perut kosong atau puasa dengan kondisi makanan isi lebih cepat mana. Dari hasil eksperimen ini ternyata malah justru ada kondisi makanan itu, ini kan kondisi di plasma ya. Contoh ini adalah kadar yang obat yang ada di plasma, ternyata lebih banyak yang kalau dievaluasi hasilnya itu pada waktu ada makanan. Jadi ya, ternyata makanan juga bisa membantu. Ini pun juga tadi itu grisofulvin yang saya sampaikan. Kalau kondisi berlemak-lemak obatnya ini ya high fat ini yang paling atas sendiri ini kan absorpsinya ternyata tinggi sekali. Berbeda sama kalau obatnya itu tidak ada kandungan lemaknya, itu cenderung jumlahnya sedikit. Ini ya juga di plasma sama saja ini. Ada di serum grisofulvin. Tapi ada faktor yang lainnya. Ini misalnya saja ada penelitian yang terkait dengan kondisi ini, kondisi di mana Pak ini Pak? Ini apakah disolusi atau kondisi di sebenarnya di kondisi di cairan tubuh gitu Pak? Ini sudah kondisi dalam cairan tubuh, ternyata cairan tubuh ada kandungan airnya, kandungan air yang lebih banyak pun juga ternyata membantu kandungan di air kan juga tubuh kita kan juga ada beberapa misalnya aja lambung, cairan lambung itu pun juga kan sebenarnya komposisi utamanya kan ada airnya selain enzim-enzim ataupun kondisi mukus yang lainnya. Mukus itu kan juga komposisinya kan juga relatif agak kompleks ya. Nah, itu pun juga
ternyata ini kalau diasumsikan juga banyak. Ini pun juga Anda kalau dihubungkan sama disolusi juga demikian Mas Mbak. Kalau disolusi pun Anda begini, kalau Anda disolusinya jumlah yang harusnya misalnya aja mediumnya adalah 500 atau 900, ternyata Anda memasukkannya nanti hanya 100 gitu. Itu pun nanti kan menjadi pelepasan obatnya atau disolusinya menjadi lebih lambat. Seperti tadi itu gambaran yang di dalam buku tadi. Lebih lambat atau lebih sedikit jumlah obatnya. Karena apa? Bisa juga potensi terjadi kondisi penjenuhan. Akhirnya kondisinya tidak. Iya. Oke, suara saya masih tetap masuk ini? Masuk, Pak. Oke. Ini contoh-contoh yang lainnya ada teopilin. Ini teopilin untuk setelah after breakfast ternyata kadarnya lebih tinggi daripada kondisi masih kondisi kosong. Dan ini masih contoh-contoh yang lainnya lagi, propanolol, kondisi makanan pun juga membantu untuk meningkatkan kadar di dalam darah plasma. Itu contoh-contoh tadi yang terkait dengan hasil-hasil penelitian beberapa kadar obat yang ada di plasma, kondisi makanan, ada makanan maupun tidak ada makanan. Sekarang adalah volume cairan. Nah, volume cairan sebenarnya masih ada tadi itu gambarnya yang sebagai contoh tadi. Air tadi itu, ada yang kandungan airnya yang besar, ada yang sedikit. Itu pun juga masih ada nyambung dengan di sini. Jadi kalaupun demikian Anda misalnya aja eritromisin lebih baik diserap ketika diminum segelas air dalam kondisi puasa daripada saat belum makan. Nah ini pun juga tadi itu bisa jadi memang cairan yang ada itu bisa lebih membantu daripada makanan. Mengenai cairan yang ada di dalam tubuh selain cairan itu sendiri, ternyata Anda memasukkan air minum itu pun juga bisa lebih mempercepat proses di absorpsi di dalam tubuh. Itu pun juga tidak serta-merta semuanya sama kasus dari obat-obatan yang ada. Untuk selanjutnya yaitu ada beberapa hal yang terkait dengan faktor-faktor yang di sekitar tadi itu saya bilang itu ada pankreas, ada empedu, ada hepar, itu pun juga harus Anda pertimbangkan lebih lanjut di sini yang terkait dengan ada lapisan-lapisan mukosa ataupun yang lainnya ya. Ini sangat berpengaruh sekali terkait dengan kemungkinan ada interaksinya. Nah, interaksi yang ada ini akhirnya bisa memperlambat atau mempercepat. Dan ini pun juga begini, kalau tadi kan mengenai kondisi yang ini kan dengan kondisi fisiologis di dalam tubuh ya, yang C ini. Kondisi fisiologis yang di dalam tubuh itu maksudnya entah itu ada cairan, entah itu ada enzim, entah itu apa yang ada di dalam tubuh ternyata sangat berpengaruh. Tetapi dalam hal ini yang semua obat-obatan itu di luar tubuh itu nggak ada masalah. Tapi yang menjadi pertimbangan kok ternyata setelah masuk kok sama-sama masuk ke dalam tubuh saling mempengaruhi. Ini kan juga menjadi hal yang cukup rumit dan krusial sekali. Dan ini pun juga kalau kita mempelajari
Halo, tes. Saya sempat terlempar yang tadi. Saya sudah bisa masuk lagi nih. Ampun, Pak. Oke, ini ada faktor mengenai drug-drug interaction ini. Ini terjadinya di dalam tubuh. Ini misalnya kaolin pektin, penyerapan sejumlah obat yang ada di dalamnya. Nah, ini apakah kalau di luar nggak mempengaruhi Pak? Bisa juga ada beberapa hal itu eh, tidak berpengaruh, tetapi kalau di dalam itu sudah ketambahan cairan yang ada di dalam tubuh, akhirnya malah obat-obat satu dengan yang lainnya saling berinteraksi, entah itu mengenai cairan itu keasaman kebasahannya ataupun mengenai hal-hal yang lainnya ya. Di sini yang menjadikan agak kompleks itu terkait dengan betul lagi saya. Pak Taufik, maaf Pak. enggak. PPT-nya tidak di-share screen. Saya masih bisa masuk ini, Mbak. Suaranya masuk, Pak, tapi PPT-nya tidak ada. Sebentar. Sudah nampak belum ya? Semoga saja sudah nampak. Di sini ada beberapa interaksi fisiologis, transit gastrointestinal menurun, peningkatan pengosongan lambung, metabolisme berubah. Ini beberapa contoh-contoh yang terkait kondisi-kondisi yang faktor fisiologis yang mempengaruhi terkait dengan proses absorpsinya suatu obat. Kayaknya ini masalah, nggak mau gerak ya. Oh, sebentar. Ini contoh-contohnya ini saya singkat aja. Ini ada beberapa obat-obatan itu bisa difuksin propantelin ini bisa meningkat absorpsinya, bisa meningkat kedua-duanya, bisa meningkat salah satunya, tetapi ada yang menghambat. Ada misalnya aja Anda menggunakan simetidin sebagai simetidin itu sama antasid itu sebenarnya kan juga sama-sama obat mah. Tetapi jangan digabungkan menjadi satu karena malah justru menurunkan antasid itu menurunkan absorpsinya simetidin, kenyataan seperti itu. Karena mekanisme yang sudah sama-sama obat. Ada obat yang lainnya. Ini saya masuk ya ini ya. Halo, tes. Masuk, Pak. Gerakan bergerak enggak ini? Slide saya pindah ke nomor 10, bergerak? Bergerak, Pak. Oke, selain obat-obatan tadi ada beberapa yang meningkatkan absorpsi, ada yang menurunkan, meskipun sana itu obatnya itu fungsinya sama sebagai antasid, bukan antasid, sebagai obat luka lambung gitu, ada antasid kan mekanismenya menetralkan ya, karena asamnya itu bisa. Nah, tapi kan juga ada ternyata obat-obatan yang lainnya, misalnya aja dengan mekanisme yang menghambat pelepasan asamnya ataupun yang lainnya itu kan ternyata ada interaksinya. Ada di sini faktor presistemik metabolisme. Ini sebenarnya kajian nomor 10 ini ada 4 sistem utama yang mempengaruhi metabolisme presistemik. Ini ada luminal enzim dan seterusnya sampai ada hepatik enzim di sini.
Ini sangat sebenarnya kalau kita runut ini nantinya itu ini masih sangat terkait dengan produk ya, kajiannya. Kalau karena terkait dengan produknya itu daripada nanti saya agak tumpang tindih, nanti saya sampaikan di produk saja nggak apa-apa. Ini tapi sebenarnya juga yaitu tadi itu tetap hubungannya sama absorpsinya juga berpengaruh. Dia ada enzim, berapa enzim, makanya tadi itu yang paling familiar ada fosfas metabolisme ya, terkait dengan di sana pun juga perubahan obat-obatannya nantinya di metabolisme dengan menjadi metabolit yang lainnya pun juga akhirnya berubah terkait dengan proses perjalanan obat di dalam tubuh. Ini kalau kita lihat nomor 11 ini, absorption site ini pun Anda sekilas ini sebagai anggap aja ini sebagai rangkuman. Ini menunjukkan bahwa beberapa obat-obatan itu masih yang terbaik pelepasannya, misalnya furosemid ternyata di lambung. Nah, pertimbangannya apa saja? Nah, nanti kalau Anda melihat kasus per kasus, nanti Anda kan bisa saling menyelami dan menelusuri karakteristik fisikokimianya obatnya seperti apa, apakah karena furosemid itu basah atau faktor yang lainnya, terionisasi ataupun bagaimana dan seterusnya, itu Anda akhirnya bisa mengetahui ternyata di lambung lebih tinggi. Tapi faktor yang lain, misalnya aja nifedipin. Kok nifedipin itu malah justru terbaik adalah di kolon, Bapak. Meskipun selama ini kita berbicara mengenai di lambung sama di jejunum ataupun di usus halus, tapi kenyataan nifedipin di kolon. Kok Pak Rafiq malah meneliti nifedipin untuk obat lepas lambat itu? Ya bisa jadi ini lepas lambat dihubungkan sama kolon kan juga bisa boleh-boleh saja, Mas. Akhirnya nifedipin saya coating, misalnya saya coating ataupun saya buat lepas lambat sehingga obatnya itu bertahan terus di perjalanan itu, tidak ada permasalahan sehingga nanti obatnya itu baru lepas di titik-titik akhir di kolon. Jadi mau inovasi, monggo inovasi beberapa hal di sini, mau inovasi terkait dengan utak-utik komposisinya, formulanya, ataupun dari zat aktifnya itu sendiri yang Anda rekayasa. Ini udah ya, sekilas ini mau Anda daripada mengulang terkait dengan hal ini. Ada karakter-karakter masing-masing, ya ada oral, esofagus, ada lambung, ini kan juga karakter-karakternya dibaca sendiri aja sehingga mempengaruhi sekali terkait dengan tadi itu pelepasan obatnya. Ini adalah ilustrasi anatomi dan secara fisiologisnya masing-masing kondisi. Nah ini pun juga kalau nggak salah ini sudah saya sampaikan di faktor fisikokimia yang di pertemuan ketiga kalau nggak salah ya. Ini pun juga sudah sekilas dan hubungannya misalnya saja PKA dan kemampuan faktor ionisasi. PKA kan masing-masing mempunyai obat, mempunyai PKA, ada yang satu obat PKA-nya lebih dari satu, itu pun juga harus ada pertimbangkan nanti bagaimana kemampuan untuk ionisasi di pH-pH tertentu, pH-pH dalam fisiologis, karena sebenarnya kajian obat PKA itu kajian obat fisikokimianya obat, tetapi kan tetap berkait dengan kondisi fisiologis dalam tubuh. Akhirnya tak singgungan dikit tadi. Belum ini mengenai binding protein binding ini kan yang sering Anda sering terngiang-ngiang bahwa kalau protein itu nanti berikatan obat-obatannya misalnya aja terionisasi akhirnya berikatan dengan protein, itu benar apa salah Pak? Ya tetap nggak ada salahnya di sana. Jadi memang protein-protein yang ada itu satu sisi itu ada yang menghambat proses absorpsinya, tetapi ada beberapa protein-protein yang bisa membantu untuk proses absorpsi. Kalau Anda masih ingat beberapa
karier itu adalah dari protein yang membantu untuk masuknya obat atau absorpsinya obat dari luar menuju ke dalam jaringan. Nah, itu juga protein membantu. Tetapi itu tadi itu bisa beberapa yang justru menghambat karena tidak mau lepas karena obat-obatannya mungkin aja bentuknya ion, akhirnya obat terus berikatan terus dengan protein yang ada kemana-mana, akhirnya malah justru bermasalah. Ritme sirkadian. Ritme sirkadian itu pun juga ada kajian tersendiri kalau Anda mempelajari ada farmako yang terkait dengan ritme ini juga dipelajari ilmu tersendiri, tapi saya tidak mengajarkan ilmu tersendiri di sini, tetapi secara prinsip obat-obatan itu kan ada yang dikonsumsinya pagi hari, ada yang dikonsumsinya siang hari, ada yang dikonsumsinya malam hari. Kenapa Pak? Kan ada beberapa yang ternyata itu proses absorpsinya itu lebih bagus di malam hari. Ada yang absorpsinya di siang hari ataupun yang lain sebagainya. Banyak yang karena ritme sirkadian, karena faktor waktu. Itu juga harus dipertimbangkan. Ini di kajian fisiologis yang terakhir, meskipun di sini mungkin ada ilmu tersendiri yang mungkin dosen yang lainnya mengajarkan apa tidak, tapi ini memang ada kajian namanya karena apa itu? Gak lupa saya. Yang terkait dengan irama obat-obatan itu nantinya pelepasannya itu lebih baik di. Oke, yang terkait dengan fisiologis saya cukupkan. Kita karena masih ada waktu, ya efisien, materinya masih banyak. Ini coba saya menyangkutkan topik selanjutnya. Absorpsi obat perkutan. Saya sudah tampak atau belum yang perkutan absorpsi? Sudah, Pak. Sudah bisa bergeser ya? Atau belum? Kita ini sudah di halaman kulit. Kulit merupakan jaringan perlindungan yang lentur dan elastis. Sudah ya, sudah masuk di sini ya. Belum bergeser. Oke, semoga saja sekarang sudah. Kita kalau mengenai absorpsi perkutan, kalau ini sebenarnya di praktikum juga ada. Nah, Anda kan mempelajari absorpsi perkutan ini dengan cara difusipran itu mau tidak mau Anda harus mempelajari karakteristik kulit atau anatomi. Ya tadi itu kalau kita kembali sebenarnya anatomi fisiologis pun juga tubuh kita itu mau tidak mau juga berpengaruh sekali. Mau Anda ambil kulit yang bagian mana yang Anda ambil, kan ini kan kita sebagai mewakili ya, kan itu kulit-kulit yang langsung berinteraksi dengan obat-obatan, maksudnya itu secara topikal obat-obatan, jadi bukan membran yang Anda ambil dari jaringan pencernaan atau apa, bukan. Ini untuk yang absorpsinya secara perkutan, secara topikal melewati kulit. Kulit jaringan luar itu pun juga lapisannya berlapis-lapis. Karena berlapis-lapis ini juga Anda harus mengerti apakah ini pengaruh apa tidak. Kalau berpengaruhnya itu sejauh mana, bagian mananya. Karena lapisan pun juga secara umum ini kulit itu juga ada lapisan epidermis, dermis, hipodermis. Ini kalau kita mempertimbangkan lebih lanjut, itu pun juga ada epidermis itu ada pembagiannya. Ini malah justru yang Anda kalau masih ingat ada rate limiting step-nya itu yang bagian mana kalau terjadi absorpsinya. Ternyata di sini kita kaji lebih lanjut dari komposisinya, ada epidermis pun juga stratum corneum, lucidum, granulosum, spinosum, germinativum. Ini kan berlapis-lapis ya. Berlapis itu malah justru di sini itu malah justru yang tahapan krusial sekali untuk bisa masuk ke dalam jaringan lebih lanjut.
Nah, kalau udah di lapisan dermis atau hipodermis, ini permasalahan. Yang justru permasalahan di epidermis ini. Nah, epidermis ini, K5 ini pun juga sebenarnya epidermis kan gambarannya seperti ini ya. Struktur anatominya sebenarnya juga nggak terlalu tebal-tebal amat. Ya hanya di permukaan kulit saja. Dibandingkan dermis sama hipodermis, dermis itu malah justru jaringannya lebih banyak, lebih dalam, itu lebih tebal, dibandingkan epidermis maupun yang. Tetapi di sini pun juga ternyata epidermis itu ada lapisan tanduknya, yang tadi itu stratum corneum. Lapisan tanduk inilah yang ada sekumpulan sel-sel mati yang mengalami keratinasi, yang justru banyak yang menghambat proses penetrasi suatu obat. Pak, kalau kayak gitu boleh apa enggak Pak? Saya penelitian terus saya kelupas lapisan epidermisnya, bagian luarnya pada waktu praktikum. Letak kalau Anda pengen secara sesungguhnya penetrasi, lah itu adalah realnya kondisi di lapangan. Kalau suatu obat apakah Anda harus menyayat pada waktu Anda mengoleskan sediaan salep ataupun sediaan topikal yang lainnya, kan tidak. Otomatis mau tidak mau lapisan yang namanya tadi itu ada stratum corneum tadi juga, atau lapisan tanduk yang berlapis-lapis tadi keratinnya, ini juga secara alami tetap ada, ya mau tidak mau ya. Kalau Anda pengen sesungguhnya, meskipun Anda isolasi kulitnya, Anda pakai difusi Frans, jangan Anda kelupas lapisan luarnya untuk mengetahui sesungguhnya itu seperti apa. Tapi kalau Anda pengen eksperimen membandingkan, boleh-boleh saja. Pak, sesungguhnya seperti apa sih, ada perbedaan signifikan apa tidak. Nah, itu baru perkataan yang lain. Oh, ternyata Anda setelah meneliti eksperimen, sejauh mana sih hambatan di stratum corneum itu terhadap absorpsi obat-obatan saya. Ini masalahnya itu lapisan mati ini yang banyak, itu lapisan mati ataupun sel-sel keratin ini yang banyak. Jadi kalaupun di sini ada lapisan lipofilik pun juga tetap bermasalah karena apa, tertutup lapisan-lapisan yang lainnya gara-gara lapisan mati tadi, keratin dan sebagainya. Kalau sudah berpindah di sisi yang lainnya, dermis maupun hipodermis, saya kira di sini tidak banyak permasalahan, yang berarti. Tetapi ini memberikan barrier minimal untuk mengantarkan obat-obat keluar, ataupun ini ya, ada memiliki permeabilitas yang tinggi terhadap air, kecuali stratum corneum tadi. Tapi permasalahannya gini ya, ada beberapa tempat itu atau jaringan yang ada itu sebagai kantong-kantong. Kantong-kantong itu maksudnya apa sih Pak? Kantong-kantong itu sebagai tempat untuk, malah justru di sana itu menampung, malah justru di sana itu obat-obatan bisa berhenti untuk sekian waktu. Semacam ada tempat penampungan itu yang menjadikan apakah nanti menjadi problem apa tidak. Karena kalau pengen perjalanan cepat itu kan tidak mampir, tidak langsung saja. Itu yang Anda butuh memberikan pertimbangan terkait dengan perjalanan obat sampai di tujuan. Kalau Anda mengisolasi kulit yang Anda ambil, apakah nanti juga jaringannya itu, kulitnya itu sudah meliputi semuanya? Apakah di sana epidermisnya ada, dermisnya ada, atau hipodermisnya ada, atau malah justru epidermisnya saja yang Anda kupas? Itu pun juga berpengaruh. Nanti kalau ternyata epidermisnya saja nggak ada kantong-kantong yang biasanya, malah justru di saluran berikutnya itu ada kantong-kantong untuk tempat
apa itu sebagai tandon misalnya tandon untuk mampir di sana suatu obat-obatan. Ini ya liku-liku terkait dengan sel kulit. Ini sangat penting sekali kalau Anda mengkaji terkait dengan sediaan untuk topikal, entah itu untuk sediaan kosmetik maupun sediaan obat-obatan. Karena apa, Mas? Anda kadarnya antara kosmetik sama obat-obatan akan berbeda. Ini sempat kakak angkatan Anda pernah mengkaji mengenai saja preformulasi sediaan kosmetik, dia publikasikan. Terus saya bilang, Mas Mbak, di sini kan kalau kosmetik itu malah justru begini, Mas. Jangan sampai suatu kosmetik itu bisa menyerap sampai di pembuluh darah ataupun ke jaringan yang lebih lanjut. Jadi jangan sampai malah justru mudah terabsorpsi. Kan hanya batas tertentu saja di kosmetik itu kan hanya untuk memperbaiki kulit atau apa gitu ya, untuk pelindung kulit itu kan berarti hanya di permukaan saja cenderungannya. Berbeda sama obat-obatan. Kalau Anda obat-obatan topikal, ada untuk topikal tertentu itu kan ada hipertensi dan sebagainya. Lah itu mau tidak mau harus menembus sampai jaringan lebih dalam lagi. Nah, itu yang menjadi pertimbangan tersendiri, dan yang menjadi pertimbangan lebih lanjut apa? Yaitu terkait dengan kemampuan suatu bahan itu menembus. Nah, sejauh mana? Nah, kemampuan bahan menembus itu biasanya ya dari komposisinya bisa komposisi ataupun dari formulasi yang lainnya. Formulasi yang lainnya ya di modifikasi, entah itu metodenya, terus dikasih alat yang lainnya. Ini coba nanti saya terangkan lebih lanjut di slide saya yang berikutnya itu. Termasuk Pak, kalau komposisi dibuat sama, terus mau menembusnya lebih lanjut menggunakan cara mekanik bisa apa tidak Pak? Atau menggunakan cara fisik bisa apa enggak Pak? Tidak, kita mengandalkan zat aktifnya saja. Kenyataan di lapangan atau hasil penelitian itu banyak yang ngetren ke arah yang lainnya, tidak hanya mengandalkan hanya utak-utik komposisinya saja. Ternyata ada menggunakan alat bantu yang lainnya. Itu untuk penetrasi secara perkutan seperti itu. Bahkan menggunakan jarum dan sebagainya, microneedle itu kan microneedle itu kan secara fisik. Itu kita teruskan aja nanti di slide berikutnya. Kita lihat dulu aja step by step-nya. Jadi di sini ada tadi itu barier pembatas terhadap serangan fisika dan kimia. Jadi kulit itu sebenarnya pelindung utama kita, tubuh kita itu terhadap faktor luar, entah itu masalah cahaya, entah itu mikroorganisme dan lain sebagainya. Itu kan pelindung pertamanya adalah kulit. Makanya tadi itu kalau seandainya stratum corneum itu hal yang wajar ya, kalau ternyata sulit ditembus, coba saja kalau kulit Anda itu sensitif setiap kali ada komponen yang lainnya itu menembus, itu kan juga menjadi problem tersendiri. Tetapi komponen yang lainnya termasuk obat-obatan yang diharapkan bisa menembus, ya bagaimana strateginya supaya bisa masuk ke dalam. Itu kan yang menjadi catatan atau PR buat kita. Karena apa? Secara umum memang sudah benar, bukan kesalahan kulitnya. Kulitnya kan melindungi tubuh kita dari segala ancaman dari luar. Karena tadi itu pelindungan utama membran kutan di sini dari permasalahan di sini adalah yang mau kita lindungi dari faktor luar, akhirnya kulit itu dengan lapisan-lapisan yang berlapis-lapis. Kalau istilah perkutan sendiri di sini kan sebenarnya tadi itu suatu dari lingkungan luar ke bagian kulit sebelah dalam, dari struktur kulit ke dalam peredaran. Nah, itu kan istilah perkutan di sana menunjukkan kayak gitu. Jadi penembusan. Jadi kalau Anda mempelajari kok pakai istilah perkutan, kenapa Pak di nah, ini asumsinya itu bagaimana sih kalau obat itu sampai bisa menembus sampai menuju ke pembuluh. Nah,
yang menjadi permasalahan Pak, yang saya evaluasi absorpsi perkutan itu apa boleh untuk kosmetik Pak, begitu yang saya sampaikan. Ya kalau Anda sampai pembuluh darah, kosmetik tidak perlu Mas. Kalau ada beberapa terus mengkaji mengenai kosmetik terus ada evaluasi ini sebenarnya malah masalah ya Mas. Atau sebenarnya boleh-boleh saja sih mengkaji ini terjadi adopsi apa tidak, itu bahasanya kayak gitu. Kalau nggak terjadi adopsi itu bagus, tetapi kalau pengen mengetahui absorpsinya ini bagus apa tidak, efektivitas apa tidak, itu ya itu bukan kajian untuk ke arah kosmetika absorpsi perkutan. Ini cenderung ke arah obat-obatan kalau ke arah sini. Jadi kalau ada istilah di sini ya obat disolusi dalam pembawa atau bahasanya itu ya kalau obat itu ya sudah dalam bentuk cairan atau semi padatnya ya tinggal mengalami difusinya karena sudah terlarut obat yang telah terlarut dari pembawa ke permukaan kulit, jadi ya sudah tinggal menembus setelah itu penetrasi atau menembus. Jadi di sini untuk proses penembusan itu sendiri obat harus bisa mengalami yang namanya absorpsi. Jadi absorpsi, terus difusi, dan jalur-jalurnya harus ngerti. Nah, kalau Pak jalur-jalurnya berarti ya sebenarnya secara ini masih ada arsiran atau tumpang tindih terkait dengan mekanisme absorpsi yang kemarin. Nah, tetapi kalau mekanisme absorpsi kan tidak hanya di kulit saja, jadi di membran seluruh tempat-tempat terutama yang diabsorpsi di saluran pencernaan. Kalau di sini juga Anda sebenarnya juga identik. Kemarin kan Pak, permukaan itu membran-membran itu kan ada lubang-lubangnya. Terus ada yang lapisan-lapisan lemaknya. Berarti kan bahasanya hampir identik. Ada transseluler yang menembus di jaringan-jaringan lemaknya itu yang cukup banyak, itu bisa juga mengalami antara di lubang-lubang misalnya aja keringat ataupun saluran rambut, kelenjar rambut dan sebagainya, itu pun juga bisa di antara itu. Tetapi kembali lagi ke bahannya itu sendiri, obatnya mana yang bisa menembus di sana, mana yang bisa menembus transseluler, mana yang transfolikuler, interseluler, transapidageal dan sebagainya. Itu kan berbeda, otomatis berbeda dari masing-masing bahan-bahan tersebut. Nah inilah yang diuraikan sedikit banyak di sini. Ada transepidermal menembus sel stratum corneum, ini ada transseluler ini ya, ada interseluler, transepidermal ada bagi dua. Nah, interseluler itu masih melintasi di mana obat melintasi lipid antar korneosit. Tapi kalau transseluler ya molekul-molekul yang ada tadi itu yang struktur besar tadi itu lipofil besar ditembus langsung. Tapi ada yang beberapa kelenjar keringat, spesial folikel rambut dan sebagainya, tadi ada folikular transapidageal. Jadi ini adalah jalur yang bisa terlewati di antara permukaan kulit itu. Meskipun yang tadi itu saya bilang ada yang namanya stratum corneum, tapi kan tetap ada tempat-tempat yang bisa tertembuskan. Terus kalau kita berbicara di sini proporsinya bagaimana Pak? Yang paling banyak bagaimana dan sebagainya, itu yang harus Anda pertimbangkan. Lah pertimbangannya apa hubungannya? Hubungannya sama Anda memformulasikan. Lah nanti Anda memformulasinya itu pengen hasilnya maksimal apa tidak. Nah ini menyesuaikan dari anatomi fisiologis tubuh Anda ini.
Kalau di sini dibilang transepidermal, merupakan jalur utama absorpsi pekutan. Ya, kalau dari luas ya permukaannya kan memang paling tinggi. Nah, ini yang paling mempengaruhi keadaan stratum corneumnya. Dan tergantung gradien konsentrasinya, koefisien partisinya. Nah, kalau transepidermal sendiri tadi kan melalui dua ya, ada transseluler sama interseluler. Berarti meskipun di sana itu ada lubang-lubangnya, seperti kelenjar keringat ataupun kelenjar rambut, itu pun juga tidak signifikan membantu untuk bisa mempenetrasi di sana. Tapi kalau kondisi seperti ini malah justru obat-obatannya cenderung yang non polar ya, cenderung bisa bermanfaat atau bisa membantu untuk penetrasi. Pak, kalau seperti itu akhirnya formulasi saya bagaimana Pak kalau saya buat dalam bentuk cairan atau larutan sama dalam bentuk salep sama dalam bentuk nanoemulsi. Kalau di logika kan mana yang paling cepat bisa menembus Pak? Ya kalau logika secara sederhana kalau larutan ya otomatis ya agak repot Mbak Mas karena di sana itu melaluinya transseluler ataupun interseluler tadi ya transepidermal. Nah di sini jalur-jalur lipid itu juga sangat pengaruh sekali lah. Akhirnya apa? Ya, Pak obat saya itu dalam bentuk nganu itu Pak non polar itu Pak itu saya formulasikan ke dalam nanoemulsi berarti cocok ya Pak ya, betul cocok sekali ya. Di sana itu konteksnya itu bukan dalam artian meningkatkan kelarutan. Ya benar sih memang larut dalam medium yang lipid-lipid yang ada, medium obat-obatnya ya maksudnya kayak gitu. Tapi bukan berarti meningkatkan kelarutan-kelarutan kalau tanpa kata lain berarti kan larut air itu tidak ya. Jadi mudah terdispersi, maksudnya terdispersi dalam itu bahan-bahan obat-obatan yang lainnya. Kalau Anda nanoemulsi kan tetap ada fase airnya, fase minyaknya ya nanti terdispersi di fase minyaknya itu membantu untuk mengantarkan obat Anda sampai ke menembus membran-membran yang ada gitu. Itu ya, jadi penjelasannya di sana nanoemulsi itu bukan kategorinya di faktor meningkatkan upaya meningkatkan kelarutan, tapi untuk sebagai penghantaran sebagai nanoemulsinya. Kalau transapedagial dan lain sebagainya di sini pun juga sebenarnya memang sebagai jalur alternatif untuk senyawa-senyawa yang polar. Senyawa-senyawa polar pun juga terbantukan. Karena apa? Ya kalau non polar tadi dibantu oleh jaringan-jaringan yang transepidermal ya. Kalau nggak ada yang namanya saluran minyak, saluran keringat sama saluran folikel rambut ini, ya nanti kasihan yang polar-polar. Tetapi begini, kalau berbicara mengenai obat-obatan yang polar, akhirnya Anda membuat nano itu mungkin terbantukan sekali. Jadi kalau nanoemulsi itu sebenarnya itu enggak signifikan sekali ya, emulsi sama nanoemulsi itu perlu dikaji lebih lanjut. Kalau Anda membuat untuk topikal, perlu digarisbawahi untuk topikal. Karena apa? Di sini kalau nano itu nano dalam bentuk polar itu bisa membantu. Karena apa? Melewatinya kan lubang-lubang yang ada pori-pori di rambut ataupun kelenjar keringat. Itu ada karena apa? Yang bisa masuk adalah lubangnya dengan ukuran molekul tertentu. Berbeda sama tadi itu transseluler sama interseluler tadi itu kan sebenarnya tidak ada hubungannya sama ukuran relatif ukuran partikelnya tidak banyak berpengaruh. Nah itu yang menjadi pertimbangan. Nah, mengenai nanoemulsi itu mudah terdispersinya ya itu faktor yang lainnya itu membuatnya bukan faktor nanonya itu menembusnya bukan, tapi
membantu untuk mendispersikan. Itu faktor yang lainnya ternyata lebih misalnya aja potensinya atau bioaktivitasnya suatu obat dinanokan lebih bagus daripada dalam bentuk emulsi biasa ataupun dalam bentuk gel ataupun yang lainnya. Berarti itu faktor yang perlu Anda pertimbangkan adalah itu tadi itu bukan faktor nanonya tadi itu yang mempengaruhi ke arah absorpsinya, tetapi dispersinya, namanya ke arah dispersinya. Harapannya ini saya terangkan paham Bu. Ini adalah tahapan-tahapannya sampai menembus ke dalam jaringan di dalam tubuh kita sampai ke pembuluh darah. Itu kan melewati jalur yang cukup panjang. Nah, jalur yang cukup panjang ini pun juga kalau pengen obat yang cepat itu saya kira cukup nonsens sekali dan cukup sulit kalau Anda menggunakan parameter atau topikal. Jadi kalau topikal jangan berharap obat-obatan yang efeknya terapeutiknya cepat. Kalau efek terapeutiknya cepat ya nanti Anda menggunakan perkutan apa ke parenteral misalnya aja disuntikkan pakai intravena dan sebagainya, itu kan sudah melewati jaringan-jaringan kulit yang ada, itu berbeda lagi kasusnya. Itu lebih cepat ya itu nantinya. Tetapi kalau hanya murni-murni saja, Anda oles-oleskan, salep dan sebagainya, itu yang menjadi pertimbangan yang utama adalah obatnya jangan obat-obat yang dosis tinggi. Otomatis kalau dosis tinggi nanti Anda menunggunya untuk mendapatkan dosis sesuai dengan yang diharapkan bioaktivitasnya itu cukup lama sekali. Jadi kalau pun obat dosisnya kecil mungkin masih fleksibel sekali. Ini jalurnya cukup rumit sekali di sini ya seperti ini. Faktor apa yang mengubah ketersediaan hayati zat aktif dalam kesediaan yang dioleskan pada kulit. Jadi ini yang perlu menjadi pertimbangan tahapannya. Kulit mengandung sejumlah bertumpuk dan spesifik yang dapat mencegah masuknya bahan kimia. Tadi itu entah lapisan tanduk ataupun stratum corneum dan lapisan yang lainnya. Ini ada peniadaan lapisan lipid pada permukaan kulit oleh ether, misalnya saja begitu ya. Terus Anda kelupas, terus Anda kasih ether dan sebagainya. Ya memang di sini saat alkohol dan sebagainya tertentu tidak mengubah permeabilitas kulitnya. Secara prinsip tidak merubah permeabilitas. Kalau begitu kan juga nggak ada berarti nggak signifikan perubahannya nanti sampai absorpsinya. Tetapi di sini peniadaan lapisan tanduk dengan bantuan plester akan membersihkan lapisan malfidi ataupun yang lainnya meningkatkan permeabilitas. Jadi kalau Anda cuma diolesi ether, alkohol, etanol dan sebagainya, kulit Anda habis itu Anda olesi salep itu enggak signifikan Mas absorpsinya. Ini hasil penelitian ya. Tapi kalau Anda kupas dikit itu lapisan tanduknya itu, nah itu signifikan sekali. Lapisan malfidi menghalangi penembusan senyawa tertentu tapi tidak spesifik. Ya, lapisan ini kan termasuk lapisan epidermis juga malfidi, lapisan tanduk. Kulit menembuskan molekul obat dari luar ke dalam kulit terjadi secara difusi. Dan tadi itu kebanyakan kalau itu ada gradien konsentrasi. Itu kalau gradien konsentrasi nggak dibantu oleh lain-lain kan juga cukup repot untuk masuk ke dalam. Nah ini ada beberapa pertimbangan senyawa yang dapat berdifusi mempunyai bola molekul kecil dan bersifat lipofilik. Itu kan ya kalau di sini pun juga ada pertimbangan, Pak, kalau tadi dibuat nano, apakah ini sebenarnya kalau emulsi itu begini ya, emulsi itu bukan partikel, tapi sudah dalam bentuk droplet-droplet. Nah, karena apa emulsi itu memanfaatkan obat-obatan yang larut dalam air, ya dilarutkan dalam air, bagian airnya. Obat-obatan yang larut dalam lipid, dilarutkan dalam lipid, berarti kan sebenarnya sudah nggak ada dalam bentuk padatannya.
Itu ya, itu sangat membantu. Berbeda sama mungkin Anda kalau menggunakan misalnya aja salep bukan basis emosi atau basis salep yang di sana itu hanya menghasilkan partikelnya saja, itu masih dalam bentuk padatan-padatan, itu memang agak repot tersendiri. Nah itu diperkecilkan partikelnya ternyata sangat signifikan membantu. Ini kalau diulas ya tadi itu nano memang agak-agak rumit ya gitu kok, bagaimana mekanisme ke arah sana, tapi itu bukan dalam bentuk partikel lagi, padatan lagi Mas Pak. Itu kalau nano pun juga nano dropletnya yang berkurang ukurannya. Itu ya, itu yang terkait dengan dan kalau di sini pun bobot molekul itu pun juga mempunyai nilai manfaat untuk partikel-partikel yang polar tadi itu, mau menembus bagian-bagian yang kelenjar keringat maupun rambut. Penahanan dalam struktur permukaan kulit dan penyerapan perkutan. Penumpukan senyawa digunakan setempat pada struktur kulit, terutama lapisan tanduk, disebabkan dalam struktur kulit terdapat suatu daerah depo. Nah ini yang saya katakan tadi itu ada kantong-kantong tadi, istilah yang lainnya adalah depo. Nah itu ada tempat-tempat yang di sana itu perjalanannya mampir dan tidak sekali serta-merta langsung pergi atau meneruskan perjalanan. Kalau mampirnya cukup lama ya nanti jangan diharapkan efek obatnya itu lebih cepat bisa di suatu kulit itu sendiri. Ini contohnya ya efek depo ini. Aksi penyempitan pembuluh darah oleh efek depoplaster mengandung fluosinolon, asetonit atau kortikosteroid ini terjadi pada lapisan tanduk tertentu. Nah ini efeknya menjadi lebih lama. Kalau di sini dioleskan satu kali, efek penahanan yang lama menyebabkan hambatan aktivitas. Terus efeknya bagaimana kalau dioleskan berkali-kali dan sebagainya. Ini hubungannya pun juga apakah di sana itu karakternya itu orde obatnya itu orde 1 atau orde 0 juga pengaruh juga. Kalaupun nanti Anda itu orde 0 obatnya, nanti Anda oleskan sampai berkali-kali pun juga tetap sama proses penembusan, tapi kan kembali kalau ada efeknya obatnya itu adalah orde 1 itu bisa pengaruh. Jadi Anda mengoleskan berkali-kali itu tetap pengaruh dengan jumlahnya obatnya yang Anda oleskan juga pengaruh. Tetapi kan memang kenyataan itu obat-obatan yang orde 0 itu tidak. Itu berarti kan kesimpulannya apa kalau kayak gitu? Ya secara umum kesimpulannya berarti kan jumlah obat yang Anda oleskan itu pengaruh sekali terhadap obat yang diabsorpsi. Itu kalau ada hubungannya sama debu tadi. Surfaktan pun juga di sini ternyata kalau eksperimen Pak, surfaktan itu mempengaruhi apa? Enggak sih Pak. Ternyata di praktikum kok ada yang ditambah surfaktan. Surfaktan dengan konsentrasi tinggi merusak struktur lapisan tanduk. Surfaktan dengan konsentrasi rendah dengan ikatan lipida memudahkan absorpsi pada lapisan tanduk. Jadi kalau kayak gini kan juga ternyata ada nilai manfaatnya juga kasih surfaktan. Kalau nanti Anda membandingkan tugasnya, misalnya aja ada beberapa formula yang Anda gunakan untuk topikal ataupun untuk perkutan dan sebagainya. Nah, nanti ya bisa jadi komposisi yang ada surfaktannya bisa lebih bagus untuk penetrasinya. Ini ada pestisida fosfat organik ditahan di lapisan tanah dalam cukup lama sampai 100, daktal itu 112 hari. Paration ada 60 hari, malation ini 9 hari. Jadi ada beberapa yang ini bahan-bahannya sebenarnya itu cukup relatif berbahaya. Ini ada bahasa istilah toksik di sini ya, Pak. Paration, malation. Dan di sini sampai 112 hari itu kan juga cukup mengerikan sekali, lama sekali di sana. Makanya ada beberapa, ini hanya contoh salah satu contoh. Nanti kalau ternyata ada beberapa komponen-komponen yang
ternyata di sana itu berhenti di kulit Anda itu cukup lama sekali, ya nanti kalau nggak menyebabkan efek-efek tersendiri sampai menyebabkan karsinogenik dan sebagainya kan cukup banyak sekali. Nah, ini efek depo dari daerah dermis sama hipodermis. Jadi tadi itu di sekitar epidermis ada, tapi di dalamnya juga penimbunannya juga ada. Nah, efeknya penimbunannya ini lebih banyak yang mana, Pak? Kalau di permukaan sama di bagian epidermis sama yang lebih dalam lagi ya. Kalau kita logika ya lebih banyak yang lebih dalam lagi karena tadi itu tebalnya pun juga kalau dermis lebih tebal daripada yang epidermis bagian luar tadi. Kinetika pelepasan obat dari segi topikal. Kalau Anda sampai ngitung-ngitung ya dasarnya adalah hukum Fick. Hukum Fick nanti mengalami proses difusi berapa banyak yang terdifusi dengan kurun waktu sekian lama. Anda pertimbangkan juga mengenai ketebalannya hanya. Jadi ini kan diturunkan ya dari hukum Fick ini. Hukum Fick ada hukum Fick pertama diturunkan menjadi hukum Fick kedua. Terus ini akhirnya kan muncul H juga, H ketebalan dari membrannya itu sendiri. Belum nanti mengenai permeabilitasnya, P koefisien partisinya, nah itu kan nilai K kan dihubungkan sama P-nya juga di sini, PD sama H-nya, akhirnya saling terkait. Nah ini kalau Anda hitung-hitung ya nanti hitung semuanya faktor-faktor yang terkait, bagaimana karakter obatnya itu sendiri, permeabilitasnya seperti apa, nilai ketebalan membrannya sejauh mana, waktu laten. Nah ini waktu laten ini mencerminkan penodaan penembusan senyawa ke dalam lapisan tertentu. Ini kan di rumus ada ya di rumus petunjuk praktikum itu waktu laten itu. Tahapan permeabilitas, mencerminkan kemampuan menembus suatu senyawa melintas sesuatu membran. Tetapan tahanan difusi atau D tadi itu. Nah ini tapi faktornya begini ya. Tadi hukum Fick tadi itu yang turunannya kalau Anda kan ya memang agak rumit. Tapi secara prinsip kan dari hukum Fick 1 diturunkan hukum Fick 2 ada beberapa hal yang perlu Anda pertimbangkan. Karena apa, hukum Fick bisa berfungsi atau bisa diaplikasikan kalau debit air aliran, debit aliran darah tetap, integritas kulit memenuhi syarat, konsentrasi senyawa dioleskan pada kulit adalah kecil dan tetap selama percobaan. Saat reseptor pada dermis telah diremajakan sehingga tidak jenuh. Nah ini kan juga faktor-faktor ini Anda sudah bisa membayangkan sendiri, tidak serta-merta hukum Fick itu bisa teraplikasikan. Salah satunya juga faktor gradien konsentrasinya. Kalau Anda melihat dari parameter ini kan gradien konsentrasi. Sehingga tidak jenuh dan sebagainya. Ini kan juga ada konsentrasi senyawa yang dioleskan. Ini sedikit tapi nanti bisa berkali-kali itu lebih bagus daripada langsung seperti itu nanti daripada terjadi penjenuhan. Ini yang menjadikan kadang-kala menjadi problem kalau ternyata Anda menggunakan difusipan konsentrasi di sebelahnya itu di donor sama reseptornya itu sudah sama ya tidak bisa berjalan lagi. Faktor yang mempengaruhi absorpsi perkutan hukum Fick 1 ini ya, faktor fisiologis kulitnya, faktor fisikokimia obatnya dan faktor formulasinya. Jadi ini sebenarnya ringkasan dari saya mengungkapkan di depan tadi, makanya saya masih tetap menyangkutkan terkait dengan sifat fisikokimia obatnya itu sendiri, tidak hanya mengenai karakteristik fisiologis tubuh kita.
karena ini juga pengaruh sekali. Dan yang ketiga yaitu formulasinya. Fisikokimia itu kan fisikokimia secara murni ya, obatnya. Ini sebenarnya tidak hanya bahan aktifnya, bisa juga eksipiennya. Dan setelah dibuat formula, nah ini pun juga dibuat formula, iya kalau obatnya tidak ada interaksi dan sebagainya. Kalau ada interaksi menjadi problem tersendiri untuk formulasinya. Nanti belum di dalam tubuh tadi itu diceritakan yang saya ceritakan yang di depan-depan tadi itu awal-awal tadi itu interaksi kalau terjadi di dalam tubuh, obat dengan obat bisa, obat dengan cairan yang ada di tubuh juga bisa, obat dengan makanan juga bisa. Jadi ini faktornya juga serta-merta dari sini itu faktor fisiologis yang saya sampaikan di depan. Ini saya cuplik yang mempengaruhi apa saja. Ya meskipun banyak ya, kalau tadi saluran pencernaan terutama yang saya kaji di depan tadi, kalau ini yang di kulit, ini mengenai kondisi kulitnya, usia kulitnya, aliran darahnya, kelembapan dan temperaturnya, tempat pengolesannya. Nah, Anda tempat pengolesannya itu apa? Ini sebenarnya tempat pengolesan itu sama umur kulit berbeda ya. Ini tempat pengolesan misalnya kulit Anda di permukaan kaki sama di telinga, sama-sama Anda oles, absorpsinya tetap lebih cepat yang di telinga karena lapisannya tempatnya pengolesannya berbeda. Nah ini kan secara umum seperti ini, ada keadaan dan kulitnya, aliran darahnya, tempat pengolesan dan kelembapan suhunya. Keadaan umur kulit itu tadi itu kan yang namanya kulit itu mengalami regenerasi. Tadi ada lapisan-lapisan tanduknya. Kalau udah rusak, apakah nanti mengelupas? Kan juga secara otomatis kan juga dengan periode-periode tertentu kan kita itu mengalami regenerasi, yang rusak kan diperbaiki, yang rusak kan akhirnya lepas dari kulit kita kan gitu. Terutama yang di bagian paling luar. Untuk difusi kulit juga tergantung pada umur subjeknya. Anak-anak itu otomatis kan akan lebih permeabel dibandingkan orang yang dewasa. Kulitnya kan lebih tipis dibandingkan orang yang dewasa. Jadi permeabilitasnya lebih bagus dan lebih sensitif kalau kulit. Dan ini pun juga sebenarnya jenis kelamin juga mempengaruhi, meskipun tadi nggak saya ya Pak include-kan di sini ya. Ini hanya 4 ini, keadaan dan umur kulit, aliran, tempat pengolesan, sama kelembapan suhu. Tapi jenis kelamin Anda yang laki-laki sama perempuan otomatis sebenarnya kulitnya pun juga lebih berbeda, sangat berbeda sekali. Karena faktor hormonal akhirnya mempengaruhi kondisi anatomi fisiologis kulit kita. Aliran darah ini pun juga pertimbangan tersendiri. Kalau meskipun di sini kan kalau sudah berbicara mengenai aliran darah kan tadi itu kalau sudah menembus epidermis, dermis, hipodermis baru nanti aliran darah di dalamnya. Tapi kan juga di sana apakah aliran darahnya lancar atau tidak? Kalau terjadi penyempitan dan sebagainya, kapasitasnya berapa banyak? Apakah di sana terjadi penjenuhan apa tidak? Kalau aliran darahnya lancar, berjalan terus ya gradien konsentrasinya tetap ada, tetap bisa masuk obatnya. Tetapi kalau enggak begitu, nanti mandek di tempat tertentu ada efek depo ini, ya udah nanti gradien konsentrasinya akhirnya enggak ada, enggak terjadi zinc condition, akhirnya yang mau menembus absorpsi untuk berikutnya berhenti. Baru nanti setelah gradien konsentrasinya muncul, baru berjalan lagi. Tempat pengolesan tadi sudah ya. Nah, ini kalau ini dicontohkan ya mohon maaf, ini misalnya saja kulit kantong zakar. Ini kan bagian laki-laki ya. Ini adalah ketebalannya cukup tipis sekali dibandingkan kulit yang lainnya. Tadi kan saya mencontohkan kan telinga sama telapak kaki. Kalau ini dicontohkan yang lain lagi ya monggo kayak gitu. Tetapi di sini ketebalannya misalnya telinga dengan kantong zakar ini pun juga berbeda.
Ya, ini lebih tipis lagi kata Zakar. Ini menyebabkan nantinya itu kemungkinan absorpsi bisa lebih cepat sekali. Di sana. Tetapi kalau Anda melihat lagi cerita yang kemarin faktor apa ya kemarin itu biologis kemarin, fisiologis biologis kemarin kan juga Zakar itu ada tempat-tempat bariernya tertentu. Ya, meskipun absorpsinya di luar kulitnya tipis, tapi kan tetap ada barrier tertentu sampai menembus ke jaringan ke dalam lagi tetap ada. Tetapi kalau Anda, maaf, kalau bagi yang laki-laki dioleskan banyak dan obat itu ya memang nanti bisa menembus, tapi ketembus nanti di fase tepat tertentu tidak bisa menembus lagi. Stratum corneum dapat jadi depot, bisa ya, tapi selain itu kan juga depotnya selain di stratum corneum kan juga di dermis sama epidermis kan juga dermis sama hipodermisnya kan juga ada. Ini depotnya itu bisa sampai 7 sampai 8 hari. Ya, kalau kayak gini kita nunggu kan juga obat-obatan yang efeknya cepat menjadi problem tersendiri. Ini ya terkait dengan beberapa region atau tempat-tempat tertentu, misalnya buku dan sebagainya, face ataupun mukosa dan yang lainnya. Nah, ini kan juga berbeda-beda ketebalannya, tidak bisa disamakan. Ini hanya sekedar contohnya. Nanti kalau Anda bisa membuat eksperimen dengan ketebalan yang berbeda-beda ataupun jenis kulit yang berbeda-beda, nanti akan ngerti, oh ternyata berbeda benar ya untuk kemampuan absorpsinya. Kelembapan dan suhu. Kelembapan dan suhu pun juga cukup berpengaruh sekali. Ya secara umum sebenarnya kita mengandung kandungan kelembapan tertentu untuk kulit kita. Dengan kelembapan itu pun juga ini ada lele keratin yang dapat mengembang dalam air dan pada media lipid amorf yang meresap di sekitarnya. Jadi nanti ada beberapa senyawa yang ini terbantukan dengan kondisi kelembapan. Faktor fisikokimia yang mempengaruhi absorpsi perkutan. Nah, kalau fisikokimianya ya sebenarnya sudah saya sampaikan di depan, tetapi ini saya langsung kaitkan dengan absorpsi perkutan, yaitu di sini ada koefisien partisi, kelarutan atau titik lelehnya, dimensi molekulernya, ionisasi, ketapan difusi, dan vibrasi kulit. Ini adalah beberapa faktor-faktor yang terkait dengan kemampuan untuk penetrasi obat itu di kulit. Dasar-dasarnya sudah saya sampaikan di koefisien di faktor fisiologi, fisikokimia obat itu main di depan. Jadi tidak perlu saya ulang-ulang lagi. Dimensi molekuler itu berarti kan juga faktor ukuran molekulnya tadi sudah saya sampaikan juga, tetap berpengaruh. Ukuran molekul yang besar juga relatif agak sulit untuk bisa menembus atau terabsorpsi obat itu dibandingkan yang ukurannya lebih kecil. Ionisasi ini pun juga perlu ada pertimbangan. Berkali-kali sudah saya sampaikan juga. Ini faktor yang ionisasi nantinya kemampuan mana yang nanti berikatan dengan komponen yang lainnya. Tetapan koefisien difusi. Ini pun juga harus pertimbangkan tersendiri terkait dengan polanya. Terus ini yang mungkin belum disangkutkan di depan-depan mengenai hidrasi kulit. Nah ini juga faktor fisikokimia masih dimasukkan di sana, karena hidrasi kulit ini juga mempengaruhi proses difusinya atau penetrasi obat
menuju ke dalam. Nah, ini contohnya apa? Saladnya mengandung cukup air untuk hidrasi, lapisan keratin untuk ini ya tipe MA ya akan meningkatkan penetrasi perkutan dari obat-obatan tertentu. Tapi ini kan menunjukkan bahwa faktor tadi kan di depan ada kelembapan. Itu kalau kelembapan faktor dari kulitnya itu sendiri ya. Ini jangan disalah kaprahkan. Kalau kelembapan itu faktor kulitnya berasal dari fisiologis kulitnya. Kalau hidrasi itu adalah faktor dari luarnya. Makanya di sini kan luarnya itu emosi. Emosi kan bukan dari kulitnya, tapi Anda ngasihkan komponen dari yang lainnya ada mengandung air. OV, loh Pak, kok OV bisa meningkatkan penetrasi? Ternyata di sana hidrasi itu bisa membantu. Terus di sana kan ada O-nya juga Pak. O-nya kan juga bisa sangat membantu karena tadi itu lapisan trans epidermal tadi ada apa itu tadi intrakultan sama trans yang menembus lapisan-lapisan tadi itu lipid tadi itu yang bahan-bahan yang lipid sangat dibutuhkan. Faktor formulasi yang mempengaruhi absorpsi perkutan. Ini kita bahas saja nanti di berikutnya untuk mulai dari faktor formulasi. Pak, formulasi kan sudah dibahas di depan-depan loh Pak, yang depan sebelum-sebelumnya, minggu-minggu sebelumnya. Tapi ini yang khusus untuk mempengaruhi absorpsi perkutannya. Ini yang ke arah spesifik. Seperti apa? Akhirnya apa? Nanti Anda bisa mempertimbangkan komposisinya apa. Apakah perlu sih Pak dikasih itu yang namanya penetran enhancer dan sebagainya. Nah, itu kan menjadi pertanyaan. Ya, itu kita lanjutkan saja pertanyaan itu di minggu berikutnya. Ya, silakan. Mbak Puspita. Kira mau bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum saya akhiri. Ini materi saya masih ada satu lagi dan ini sudah separuhnya alhamdulillah, tapi masih ada satu lagi. Semoga satu kali pertemuan bisa selesai. Kalau nggak selesai ya ditambah dinaikkan sedikit gitu. Nanti karena apa tanggal 26 merah itu dan Anda kan pasti menginginkan libur ya hari Kamis depan itu masih libur Lebaran. Nggak mau saya kasih kuliah. Jadi ya libur Lebaran, terus nanti setelah Lebaran 2 minggu lagi tanggal merah. Sudah, nanti kita pertimbangkan lebih lanjut. Untuk sementara waktu dari saya ya perkuliahan hari ini cukup sekian dan nanti kita lanjutkan untuk pertemuan setelah Lebaran dan Anda bisa menikmati libur panjang bagi yang yang Islam ya selamat berlebaran, yang non-Muslim ya selamat berlibur panjang. Nanti kita ketemu lagi di setelah Lebaran.